Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzi di kelas IPS. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah adanya kontak dengan budaya lain. Dalam hal ini, semakin sering terjadinya kontak atau berhubungan dengan budaya lain, maka perubahan di masyarakat itu akan semakin cepat dan sebaliknya. Dalam hal ini, kalian bisa lihat pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau perkotaan, mereka cenderung lebih maju karena mereka sering berhubungan dengan masyarakat luar dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman. Contohnya, jika kalian lihat nampak pada gambar, ada gambar beberapa remaja-remaja di Indonesia yang menggunakan pakaian seperti anak-anak punk di luar negeri. Ya, mungkin yang mereka gunakan itu ketika mereka meniru dari video, dari film, dari majalah, atau mungkin gambar-gambar yang pernah mereka tonton. Namun, di sisi lain, nampak pula beberapa mahasiswi luar negeri atau mahasiswi asing yang ada di Indonesia, mereka justru merasa nyaman dan enjoy dengan pakaian adat tradisional Indonesia. Faktor yang kedua adalah sistem pendidikan yang maju. Dalam hal ini, semakin maju pendidikan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan, wawasan, dan keterampilan, dan akan semakin mempercepat adanya perubahan, dan sebaliknya. Sistem pendidikan di sini bisa meliputi tersedianya sarana dan prasarana, fasilitas, serta biaya pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, seorang siswa sekolah di Jepang lagi belajar keterampilan robotik. Jika kalian perhatikan, beberapa fasilitas dan alat-alat yang disediakan di sekolah yang ada di Jepang, wow, sangat lengkap banget. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi sekolahan di daerah Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan dan daerah terpencil. Wajar kalau Indonesia selalu kalah dengan Jepang di bidang teknologi. Faktor yang ketiga adalah menghargai hasil karya dan keinginan untuk maju. Adanya penghargaan akan memotivasi dan mendorong siapapun untuk menjadi lebih baik. Dan hal ini akan semakin mempercepat sebuah perubahan, dan begitu pula sebaliknya. Mereka-mereka yang dihargai, mereka akan merasa bangga, dan hal itu akan memacu mereka dan mendorong mereka untuk berbuat lebih baik lagi. Otomatis, hal itu akan mendorong sebuah perubahan sosial di masyarakat. Contoh menghargai hasil karya adalah pemberian hadiah bagi mereka-mereka yang berprestasi atau juara. Atau contoh yang lain adalah pemberian piala bagi mereka yang memenangkan sebuah perlombaan. Penghargaan itu akan memacu mereka untuk menjadi lebih baik lagi.
Faktor yang keempat adalah toleransi terhadap hal-hal baru yang bersifat positif. Adanya toleransi akan memudahkan dan mendorong terjadinya sebuah perubahan dan sebaliknya. Toleransi di sini adalah sifat terbuka terhadap hal-hal yang mungkin dulu dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau di luar kewajaran. Namun, dengan keterbukaan, apapun yang dulunya mungkin dianggap tidak wajar atau tabu, suatu saat nanti akan dianggap menjadi sesuatu yang biasa atau wajar. Contohnya nampak pada gambar seorang poluan atau polisi wanita yang sedang memegang senjata api lengkap. Pada masa lalu mungkin senjata api dan peralatan perang lazimnya digunakan dan dibawa oleh para laki-laki. Namun dewasa ini banyak perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang ikut juga berkarir di bidang militer. Nampak di gambar yang lain juga seorang pilot perempuan, pilot yang dulunya mungkin lazim dilakukan oleh seorang laki-laki, tapi dewasa ini banyak juga pilot-pilot perempuan yang hadir. Dan faktor yang kelima adalah stratifikasi yang terbuka. Strata artinya kelas sosial. Tinggi rendahnya kelas sosial di masyarakat tidak lagi didasarkan pada keturunan, tapi pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang. Dan potensi ini terdiri dari kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Siapapun di masyarakat bisa memiliki kelas sosial yang tinggi, asal memiliki potensi yang tinggi pula. Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk memiliki strata atau kelas sosial di masyarakat, asal memiliki potensi yang tinggi. Contohnya, Ahmad Zaki, seorang pemuda dari Sragen. Dia menjadi seorang bos dan salah satu orang terkaya di Indonesia setelah berhasil mendirikan Bukalapak. Tentu saja, dia menjadi lebih dari pemuda-pemuda lain yang mungkin seumuran dengan dia. Berikutnya adalah Khairul Tanjung atau yang sering disebut sebagai anak singkong. Seorang yang dulunya mungkin sangat sahaja, sederhana, dan mungkin juga kekurangan. Gak ada yang nyangka jika suatu saat beliau menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Bahkan jaringan bisnis Transmart, Trans7, dan beberapa bisnis lain mulai merajai Indonesia. Yang ketiga adalah Jack Ma, seseorang yang pernah ditolak ketika melamar menjadi seorang karyawan. Gak ada yang menyangka beberapa tahun kemudian menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Bahkan berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Cina. Yang keempat adalah Bill Gates, seorang karyawan di sebuah pabrik komputer. Gak ada yang menyangka jika suatu saat Bill Gates yang dulunya sederhana, sangat sederhana, suatu saat menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan jaringan Microsoft-nya menguasai hampir seluruh komputer-komputer yang ada di dunia. Orang yang kelima adalah Herland Sanders, seseorang yang sempat putus asa, bahkan hampir beberapa kali mau mencoba bunuh diri, pernah ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Gak ada yang menyangka di usia beliau yang udah tua, yang udah berumur, beliau justru menjadi salah seorang triliuner dan orang terkaya di dunia. Jaringan bisnis waralaba KFC-nya hampir ada di semua negara yang ada di dunia. Wow, keren. Dan yang terakhir adalah Mark Zuckerberg,
seorang pemuda yang sangat-sangat sederhana. Gak ada yang menyangka ketika beliau mendirikan Facebook dalam waktu yang lumayan cepat dan singkat, Facebook kemudian mulai merajai dunia. Bahkan dengan kekayaan yang beliau miliki sekarang, beberapa perusahaan-perusahaan besar termasuk WhatsApp berhasil diakuisisi. Demikian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.